Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Puji Lestari. Saya dari kelas 12 MIA 1, nomor absen 28. Di sini saya akan menceritakan sebuah sinopsis dari novel sejarah yang berjudul Burung-Burung Manyar. Novel ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama Y.B. Mangunwijaya, diterbitkan oleh penerbit Jembatan pada tahun 2010. Ketebalan dari buku ini yaitu 319 halaman. Diceritakan dalam novel ini bahwa ada seorang tokoh yang bernama Seta Dewa atau yang kerap disapa dengan Teto. Teto merupakan anak dari seorang kapten prajurit Belanda yang memiliki hubungan dengan Larasati atau Atik. Atik juga merupakan seorang anak dari seorang tentara yang memiliki darah keturunan Kraton Surakarta. Hubungan keduanya sudah dimulai sedari kecil, lantaran keluarga mereka sudah saling mengenal. Suatu saat, Jepang menguasai Indonesia. Ayah dari Teto ditangkap oleh Jepang, dan ibunya dijadikan gundik oleh salah satu tentara Jepang. Hal inilah yang menjadikan Teto menjadi benci kepada Jepang. Semenjak saat itu, Teto diasuh oleh keluarga Atik yang berdomisili di Jakarta. Hubungan keduanya dimulai lantaran keduanya tinggal dalam satu rumah yang sama. Beranjak dewasa, Teto mendaftarkan diri sebagai tentara KNIL. Ia bertemu dengan Mayor van den Burg yang dulu mencintai ibunya yang bernama Maris. Atik pun tumbuh menjadi perempuan yang gandrung akan kemerdekaan Indonesia. Ia mengagumi tokoh-tokoh bangsa Indonesia seperti Soekarno, Hatta, atau Syahrir. Kemudian, Atik menjadi asisten dalam kantor Perdana Menteri Syahrir. Teto dan Atik memiliki dua dunia yang berbeda. Hubungan keduanya pun renggang lantaran dunia yang mereka geluti berbeda. Atik sudah menaruh hati kepada Teto, berharap Teto akan melamarnya, namun itu tidak akan pernah terjadi. Atik menikah dengan seorang ahli geologi yang bernama Jana. Mereka dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama Teto, Padmi, dan Kris. Nama anak pertama mereka diberi nama Teto untuk mengenang kebersamaan Atik bersama Teto dulu. Teto dalam hubungannya dengan van den Burg dipertemukan kembali dengan ibunya yang ternyata masih hidup dan berada di rumah sakit jiwa di Magelang. Van den Burg walaupun tidak menikah dengan ibunya, tetapi rasa cintanya tetap besar. Tak lama kemudian, ibunya meninggal. Perang pasca kemerdekaan pun telah usai. Teto meninggalkan Indonesia untuk belajar di luar negeri. Sekembalinya, Teto dari luar negeri ke Indonesia, dia sudah menjadi seorang direktur dari perusahaan minyak. Ketika Teto kembali ke Indonesia, ternyata Atik akan melangsungkan ujian tesisnya. Teto datang bersama dengan tamu undangan yang lain. Ia terpana kepada Atik saat naik ke atas podium untuk menjawab pertanyaan dari para penguji. Tak disadari, Atik juga melihat Teto di antara tamu undangan yang lain. Selepas ujian, Atik mendatangi Teto yang menginap di salah satu rumah temannya. Sontak pertemuan keduanya adalah pertemuan yang sangat emosional dan intim. Bagaikan sepasang kekasih yang lama tak berjumpa, mereka berpelukan dan disaksikan oleh Jana. Jana sebagai suami yang mengerti keadaan istrinya sangat memaklumi. Pertemuan itu mengawali keakraban antara Teto, Atik, Jana, dan Ibu Antana. Hubungan keakraban mereka terjalan amat sangat baik. Mereka bercerita tentang keadaan masing-masing, dan Teto diperkenalkan kepada ketiga anak Atik. Sampai pada suatu hal yang sangat mengejutkan. Ayah dari Jana yang sedang sakit menginginkan anaknya pergi naik haji. Permintaan yang sulit bagi Jana, karena baru saja dia dipecat dari perusahaannya karena alasan tertentu. Akhirnya Atik dan Jana berangkat haji bersama. Tetapi kabar buruk menimpa keduanya.
Pesawat yang ditumpanginya jatuh di Colombo atau Sri Lanka. Ayah Jana meninggal tidak lama setelah itu. Kini Teto diberi peninggalan yang sangat berharga, yaitu anak dari Jana dan Atik, yaitu Teto, Padmi, dan juga Kris. Novel Burung-Burung Manyar. Novel ini merupakan novel yang sangat legendaris yang merupakan karya dari Y.P. Mangunwijaya. Novel ini terbit perdana pada tahun 1981. Novel ini bercerita kisaran tahun 1934 sampai 1978, yang mana pada masa itu banyak sekali konflik bersejarah di Indonesia. Gaya bahasa pada novel ini mudah dicerna, tidak berbelit, dan juga mudah dipahami bagi para pembacanya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam novel ini sangat membawa kita pada konflik dan alur yang diusung. Latar cerita yang mengambil pada masa revolusi membuat masih adanya unsur asing yang ditampilkan dalam novel ini, seperti istilah-istilah dalam bahasa Belanda. Selain itu, ada juga bahasa-bahasa Jawa yang ditampilkan dalam novel roman ini. Konflik yang ditampilkan dalam tokoh utama pada diri Sadewa sangat menarik. Antara konflik dengan individu dan konflik dengan situasi sangat kompleks. Latar tempat pada cerita ini berada di Magelang, Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Semarang. Alur cerita ini yaitu menggunakan alur maju sesuai dengan perputaran waktu. Sudut pandang pada cerita ini yaitu orang ketiga. Amanat dari cerita ini yaitu jadilah manusia yang mampu menjalani kehidupannya dengan baik dan berani mengambil resiko atas perbuatannya yang diperbuat.